Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosi Fatrianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, di podcast kita kali ini kita telah kedatangan seorang narasumber yang tentu saja cantik, smart, dan tentunya ini memiliki inovasi-inovasi yang akan menginspirasi sahabat inovasi di rumah. Inovasinya yaitu di bidang pengolahan pangan berbahan baku ikan. Nah, seperti apa inovasinya? Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Selamat datang Mbak Dita Melinda. Iya, selamat datang. Dari Politeknik Kesehatan Palembang ya? Ya, benar Mbak. Apa kabarnya? Nah, alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Nah, ini inovasinya di bidang pengolahan pangan ya? Ya. Berbahan baku ikan. Ikan apa dan inovasinya seperti apa? Sebelumnya inovasi saya sendiri adalah kemplang ikan lele metode oven. Kenapa kemplang? Seperti kayak yang kita tahu, kemplang adalah salah satu makanan lokal khas Palembang. Kemplang pada umumnya biasanya diolah menggunakan bahan baku ikan gabus maupun ikan tenggiri. Tetapi pada umumnya semua jenis ikan itu bisa digunakan sebagai bahan baku kemplang. Salah satunya ikan tawar yaitu lele. Kenapa ikan lele? Ikan lele sendiri memiliki nilai gizi protein yang tinggi dan lemak yang rendah. Selain itu, produksi ikan lele sendiri sudah banyak kita temui. Terus itu ikan lele juga banyak di pasaran. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2018 sendiri, ikan lele menduduki posisi ketiga budidaya ikan tawar terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, kenapa kita memilihnya metode oven? Yang kita tahu, proses pengolahan kemplang itu menggunakan penggorengan. Penggorengan pada kemplang itu biasanya dilakukan maksimal sebanyak 2 kali untuk menghasilkan kemplang yang mengembangnya maksimal. Jadi, dengan isu minyak lagi mahal, minyak goreng lagi mahal, maka diperlukannya alternatif untuk menggantikan proses penggorengan itu. Selain itu, proses penggorengan itu juga dapat menyebabkan kalori kemplang menjadi tinggi dan lemaknya juga tinggi. Maka dari itu, saya berinisiatif untuk menciptakan kemplang yang rendah kalori dan rendah lemak. Jadi, untuk segala kalangan umur ataupun ada orang yang sedang ingin berdiet tapi tidak bisa makan tanpa ada kemplang, bisa mengkonsumsinya dengan baik. Oke, jadi memang itu yang menjadi latar belakang munculnya inovasi ini. Tentu saja inovasinya tidak hanya bahan bakunya ya, tetapi juga metode pengolahannya ya. Oke, baik. Nah, tujuan dari inovasi ini sendiri selain tadi agar bisa dikonsumsi oleh semua orang, apakah ada tujuan lain? Kalau tujuannya sendiri adalah mengembangkan inovasi pangan lokal juga kan Mbak. Selain itu kan kemplang sendiri kan kita nggak bisa ibaratkannya tuh nggak bisa jauh dari kemplang atau kerupuk. Sekarang kan kemplang kerupuk itu jadi makanan pendamping maupun tambahan yang kalau nggak ada kemplang atau kerupuk ini kayak ada yang kurang nih. Selain itu kita makan kemplang atau kerupuk itu juga nggak cukup satu kadang-kadang. Jadi sebenarnya inovasinya itu melatari belakang dari itu juga sih. Dari melihat semua orang juga makan kemplang atau kerupuk. Jadi memperkaya macam-macam jenis kemplang ya tentunya. Oke, nah dalam inovasi ini tentu saja Dita nggak sendirian ya. Tentu ada timnya. Nah, bersama tim ini bagaimana munculnya ide, bagaimana prosesnya, terus apakah sudah ada kerjasama? Kalau untuk penelitian ini merupakan penelitian pribadi, tapi atas dasar bantuan dari pembimbing utama saya di kampus. Ini merupakan penelitian dari judul skripsi saya yang baru sudah disidangkan beberapa minggu yang lalu kebetulan. Dan untuk kerjasamanya ini belum ada kerjasama dengan pihak manapun dan
juga belum diproduksi secara besar untuk diedarkan di masyarakat belum. Tapi kalau untuk rencana ke depannya mungkin ada. Oke, baik. Nah, di sini kan inovasi itu nggak langsung begitu muncul ide langsung jadi, pasti butuh waktu dan proses yang cukup panjang ya. Nah, ini berapa lama? Kalau untuk pengumpulan ide sendiri, saya membutuhkan waktu sekitar 3 bulan sampai menemukan formula yang terbaik. Jadi di sini saya menggunakan 12 sampel kemplang dengan ketebalan kemplang dan suhu yang digunakan juga berbeda. Jadi kedua 12 itu saya uji organoleptik pada 35 orang panelis dan didapatkan satu sampel yang terbaik, yaitu ketebalan kemplang sebesar 1 mm dan menggunakan suhu oven 160 derajat Celcius. Nah, tadi diceritakan bahwa ada 12 sampel. Tentu saja itu ada saja sampel yang gagal ya, dan itu menjadi kesulitan tersendiri bagi Dita ya untuk melakukan inovasi. Nah, ini bisa diceritakan pada saat inovasi, ini kesulitannya seperti apa dan tantangannya juga seperti apa? Mungkin kesulitannya karena proses pengeringannya ini masih menggunakan pengeringan tradisional, yaitu menggunakan sumber sinar matahari. Jadi tentunya pengeringannya itu dilakukan selama 3 hari. Proses pengeringan ini juga nggak berjalan mulus karena mengikuti keadaan cuaca ya, Mbak. Kadang tiba-tiba hujan, kadang terlalu panas sampai 5 jam lebih menjemurnya juga menyebabkan lempengan kemplang tersebut menjadi retak. Jadi kesulitannya di situ. Terus itu untuk proses pengovenan itu juga disulitkan menemukan suhu yang pas untuk kemplang tersebut, karena jika suhunya kepanasan, kemplang akan belum sempat mengembang malah sudah mencoklat. Jadi daya kembangnya kurang maksimal. Jadi dari 12 sampel itu ada satu ya yang memang sudah cukup proven untuk dijadikan satu inovasi gitu ya. Nah, waktu tadi sudah berapa kali mencoba ya, terus tentu saja menggunakan metode open. Itu sudah dari awal ya, dari sampel itu sudah menggunakan open. Apakah ada perbedaan ya, baik dari nilai gizinya maupun rasa, tekstur dengan melakukan penggorengan? Kalau untuk perbedaannya itu cukup terlihat jelas ya, Mbak. Untuk pengembangan atau daya kembang dari kemplang yang sama, Mbak. Jadi sampel yang sama, yaitu sampel yang saya bikin juga, saya bedakan jadi 2, yang satunya digoreng, satunya di oven. Untuk daya kembang sendiri, daya kembangnya masih besar yang digoreng, karena kan yang digoreng itu menggunakan suhu yang panas dan merata, jadi daya kembangnya lebih tinggi daripada yang di oven. Tetapi untuk dari segi nilai gizinya sendiri, kemplang oven dan kemplang goreng ini sangat jauh berbeda, Mbak. Jadi per 100 gram kemplang goreng itu mengandung 540 kilokalori. Sedangkan untuk kemplang oven sendiri hanya 360 kilokalori. Sedangkan ini yang paling penting ya, Mbak. Untuk lemaknya sendiri 100 gram kemplang goreng itu mengandung 33% lemak. Sedangkan untuk kemplang oven sendiri cuma 1,51%. Jadi perbandingan itu cukup beda jauh. Ya? Iya, memang sepertinya yang memakai oven lebih lebih baik ya daripada digoreng sebenarnya ya. Oke, baik. Nah, tadi inovasinya menggunakan metode pengopenan ya. Nah, dalam penciptaannya sendiri ya, penciptaan inovasi itu sendiri ya, bagaimana kalau respon dari responden tadi? Apakah mereka menyukai dengan metode melakukan dengan metode yang sudah dilakukan, dengan terus tentu saja dengan ikan lele ya? Kan ini ada hal yang baru ya. Biasa kita makan ikan atau kemplang itu berbahan baku ikan gabus atau tenggiri. Nah, ini ikan lele. Bagaimana responnya? Kalau untuk respon dari 35 panelis yang telah saya lakukan, semua responnya alhamdulillah baik. Tetapi ada juga beberapa orang yang kurang suka dengan kemplang yang kurang ngembang atau daya kembangnya kurang. Jadi kan itu
yang agak bantet itu kurang suka. Jadi ada beberapa yang memilih untuk ketebalannya itu tipis, Mbak. Jadi semakin tipis semakin renyah. Jadi kebanyakan alhamdulillahnya semua respondennya suka, tapi ada beberapa yang tidak. Karena itu tadi ya, karena memang teksturnya ya, Teksturnya, karena iya. selera juga ya, Iya. nggak semuanya orang suka tekstur yang Renyah. agak padat ya, Iya. mungkin ya. Mm-mm. Nah, ini kalau untuk komposisinya dibandingkan dengan Hmm. kemplang yang berbahan baku ikan gabus atau tenggiri, apakah sama atau karena ikannya berbeda ya, apakah ada penambahan tepung lain atau bahan-bahan lain? Kalau untuk komposisinya itu sama, Mbak. Jadi kita menggunakan juga perbandingan 1:3. Jadi untuk satunya ikan dan 3-nya tepung tapioka. Jadi di penelitian ini cuma beda sumber protein hewaninya itu digantikan dengan ikan lele, dan untuk proses pengolahannya aja, Mbak, yang beda. Kalau untuk bahan baku dan proses pembuatan semuanya sama. Ya, komposisinya nggak ada yang Nggak ada. dikurangi atau justru ada penambahan bahan juga nggak ada. Nggak ada. Tapi itu tidak terlalu sulit ya. Iya. Oke. Baik, sebelum kita mengakhiri ini Dita, perbincangan kita kali ini, nah tentu saja ini kan inovasi ya, inovasi sangat baru sekali. Tentu saja masih ada kekurangan dan ada yang ingin masih dikembangkan. Nah, itu apa dan apa harapannya? Jadi untuk harapannya untuk penelitian ini bisa ditindaklanjuti mungkin bisa dicari alternatif untuk pengeringannya sendiri, Mbak. Mungkin bisa menggunakan cabinet dryer, jadi untuk pengeringan yang tradisional yang tergantung dengan cuaca bisa digantikan sama dengan cara daya simpannya, Mbak. Jadi daya simpannya atau produksinya berapa lama itu perlu diteliti lebih lanjut. Harapannya ke depan? Harapannya depan, jika kemplang ini sudah diproduksi seandainya dan sudah disebarkan pada masyarakat, diharapkan masyarakat juga bisa melihat dari sisi lain dari kemplang ini kan, Mbak. Jadi masyarakat itu harus lebih teliti, karena kita tanpa kita sadar kita tuh nggak tahu kemplang yang kita makan ini ternyata lemak dan kalorinya ini tinggi. Betul. Jadi dalam jangka waktu yang lama dan jumlah yang banyak tentu akan berpengaruh pada kesehatan kita, Mbak, konsumsinya. Ya. Nah, jadi memang Sahabat Inovasi, kemplang berbahan baku lele ini menjadi satu alternatif makanan ya yang sangat baik sekali buat kesehatan tentunya ya. Oke. Baik. Nah, Dita, sebelumnya ada yang ingin disampaikan untuk tentunya tim inovasinya ya, yang telah membantu Dita dalam melakukan inovasi ini. Silakan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih untuk Bapak Muhammad Taslim selaku Direktur Poltekkes Palembang, untuk Ibu Susiani selaku Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Palembang, dan tentunya untuk Ibu Dr. Yuli Hartati selaku pembimbing saya di kampus. Atas arahan dan bimbingan beliau, saya juga bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Oke, baik Dita. Perbincangan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Mungkin di lain waktu Dita bisa kembali berbagi informasi kepada sahabat inovasi, tentunya dengan inovasi-inovasi terbarunya. Ya. Oke, terima kasih Dita. Sama-sama. Baik. Nah, sahabat inovasi, itulah perbincangan singkat kita dengan narasumber kita yang tentunya sangat menginspirasi tentunya, dan semoga apa yang disampaikan oleh Dita sebagai inovator kita kali ini dapat memberikan manfaat. Nah, bagi sahabat inovasi yang ingin lebih lanjut mengetahui inovasi ini, silakan menuliskan komentar di podcast kami ya, di channel YouTube kami. Nanti kami akan menghubungkan dengan Mbak Dita. Oke. Baik sahabat inovasi, demikianlah podcast kita kali ini. Tentu saja tetap semangat untuk berinovasi dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Oke.